Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi besar junjungan alam. Mudah-mudahan hati kita sentiasa terbuka untuk menerima wasiat, ilmu, petuah dan ajarannya. Karena itulah yang akan mendekatkan kita kepadanya. Dan itu pula yang membuat amal kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu dengan niat yang ikhlas dan sentiasa mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, untuk itu kita datang pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah bukakan hati untuk menerima apapun yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dituliskan dan ditorehkan oleh Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah melalui wasiatnya yang sangat fenomenal ini, yang sangat terkenal sehingga sering dibacakan oleh para ulama sesudahnya di majelis-majelis ilmu mereka. Karena manfaatnya bukan hanya pada sang anak yang mendapatkan nasihat, tapi kita pun yang akan menjadi ayah kalau nak menasihati. Kalau awak langsung nasihati agak sogan kadang ke anak kan, nyeteng gila sekolah anak bodoh kita lagi. Tapi kita bacakan ini kepadanya, ya seolah-olah bukan kita tapi dari hati kita. Jadi kadang-kadang atau tidak sedikit anak kita cenderung menerima dari orang lain. Anak orang lain cenderung menerima dari kita. Karena ada ucap tu, bini macam itu juga. Kalau ndongan uang, suka ndongan awak, alun tentu lah. Nah, walaupun kadang-kadang yang disebut sama, yang kajinya sama, cuman mungkin wallahu a'lam. Oleh sebab itu maka variasi ini penting dalam menuntut ilmu. Ya, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan kita mengambil manfaat daripadanya. Kita sudah memulai membacakan muqaddimah daripada nasihat beliau ini, di mana beliau rahimahullahu taala memulai nasihatnya dengan membangkitkan perasaan, yaitu membangkitkan perasaan sang anak kepada ayah dan mengekspresikan perasaan ayah kepada anaknya, sehingga dia siap untuk menerima apa yang hendak diwasiatkan dan disampaikannya. Berkata beliau, wa'lama, ketahuilah oleh ananda berdua, annahu la ahada ansahu minni lakuma. Ketahuilah oleh kalian berdua, wahai anakku, tidak seorang pun yang lebih tulus untuk menasihati kalian berdua lebih dari ayah. Tidak ada yang lebih tulus menasihati kamu berdua dari ayah. Ini kan membangkitkan itu supaya tahu sang anak bahwa nasihat ini demi kebaikan mereka. Nah, wa asfaqu minni alaikuma, dan tak ada yang lebih sayang kepada kalian berdua dari ayah. Ada orang sayang takkan sesayang ayah sendiri. Ada orang yang nak menasihati ingin kita berhasil tak seperti keinginan orang tua sendiri. Pasti orang tua lebih sayang, lebih tulus, lebih ikhlas. Wa an laysa fil ardi man tatibu nafsi ay yafdula alayya ghairukuma. Dan ingat wahai anakku, tidak satu orang pun yang ayah suka melampaui ayah daripada kalian berdua. Jadi kita ini pada umumnya kan tidak suka dilampaui orang.
Kalau bisa biar kita aja yang di atas terus. Iya. Iya betul ya. Nah, subhanallah. Biar kita aja yang paling bagus, paling sehat, paling hebat, paling kaya, paling jujur dan sebagainya. Tetapi bila anak sendiri yang melampaui kita, dia lebih berilmu dari kita, lebih kaya dari kita, lebih hebat dari kita, lebih berprestasi dari kita, ini orang tua rasanya tidak ada yang tidak suka pada umumnya. Tapi kalau anak orang yang begitu, gimana? Hah? Anak orang yang melampaui prestasinya, gimana? Pada umumnya, walaupun hati kita suka, tapi tidak seperti sukanya kita ketika anak sendiri yang melampaui prestasi kita. Apa sebabnya? Saya misalnya punya murid lebih hebat dari saya suka, ya kan? Atau saya punya anak saudara lebih hebat dari kita, ya suka. Kalau tidak hasad namanya kita, ya kan? Tetapi saya akan lebih suka bila kelebihan saya itu diatasi oleh anak sendiri. Kenapa? Jawabannya, ya ketika anak itu kaya, lebih kaya dari kita, apa katanya? Siapa dulu dong? Papanya. Langsung ke ayah begini. Makanya orang tua pasti senang anaknya lebih maju, lebih hebat. Kalau anaknya lebih berprestasi, dia tak akan pernah meninggalkan nama kita. Ya enggak? Apalagi kalau di negeri-negeri yang menjaga nasab, selalu nasab dilengketkan kepada anak. Dasman bin Comelo pun wayalah. Dasman bin Yahya tidak bisa ditanggalkan. Ketika kita misalnya berprestasi, orang nanya, itu anak siapa? Oh, anak si Anu. Patutlah ya. Tergantunglah apa patutnya tu. Kalau elok pun patutlah. Kalau buat patutlah. Jadi yang pertama, menerima hasil dari kelebihan yang diberi kepada anak adalah ayah sendiri. Maka Imam Al-Baji membuka hatinya sekarang kepada sang anak. Tidak ada orang yang ingin kalian berdua melampauinya seperti ayah sendiri. Ayah tak akan merasa sedih bila kalian lebih hebat dari ayah. Tapi kalau anak orang lebih hebat dari ayah, mungkin aja sedikit sedih. Iya. Anak orang kita didik hebat, anak awak dididik tidak hebat, sedih. Hah? Anak orang beriman, anak kita tenggelam seperti Nabi Nuh alaihissalam. Sedih apa tidak? Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, sang ayah ketika mengharap anaknya berhasil lebih dari orang manapun, dari guru manapun, dari orang tua pun. Maka beliau katakan, tidak ada di dunia ini orang yang lebih baik dan suka hatinya menerima ketika kalian mempunyai kelebihan seperti ayah sendiri. Berarti tidak ada sedikit, saya kira tidak ada orang tua yang hasad pada anaknya. Ada? Hah? Tidak ada ya? Wah, banyak lebih yang bodoh dari lainnya. Tidak ada. Paling-paling orang banyak piti bokamai, itu paling. Kalau dia hasad anak yang banyak duit, tidak akan ada. Apa codi orang bodoh dan tidak ada yang bilang kamu lebih cerdas dari saya, tidak boleh. Kamu harus di bawah saya terus. Ada? Tidak. Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sudah seperti disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, bila ayah terkenal, anak payah naik. Tapi kalau anak terkenal, ayah ikut terkenal. Nah, itulah. Ini kebalikannya bang. Kalau istri terkenal, suami tertutup. Tapi kalau suami terkenal, istri ikut terkenal. Masih lupa tuh? Ulang lagi. Suaminya jadi raja, otomatis jadi ratu. Tapi kalau dia yang jadi ratu, suaminya jadi batu. Jadi pembantu. Nah, iya. Kalau sempat istri jadi presiden, suami tak jadi apa-apa. Dia tak bisa releasa suaminya di istana negara.
Tapi kalau suami yang di presiden, pasti istrinya dia yang pegang kunci istana tuh. Mungkin suami payah masuk tuh. Kali aja. Jadi makanya subhanallah kaum muslimin. Oleh sebab itu, maka kalau nak cari pemimpin, carilah yang laki-laki. Perempuan pun harus pilih laki-laki. Apa sebab? Sebab laki-laki itu mudah dimiliki oleh perempuan, tapi perempuan payah dimiliki oleh laki-laki. Ya, jadi perempuan ini bisa menguasai laki-laki, laki-laki kadang payah menguasai perempuan. Itu makanya perempuan laki-laki itu cari tempat bertambat yang lain. Apa pasal? Ini susah ditundukkan. Kayak itu sering alasannya. Iya enggak? Boleh diabsen nih ya, suami-suami ini yang ingin beristri lagi pasti gara-gara istrinya susah ditundukkan. Betul? Betul kan? Iya. Tapi kalau istrinya Masya Allah setiap dipanggil, ya, ketika bicara lembut, ketika disuruh nurut, tidak pernah membantah, tidak ada cerita banyak dan sebagainya. Anda ada mati gas yang dilakukan, betul kata mati gas yang dilakukan. Tetapi kalau istrinya sedikit saja diperintah, ya, membantah, ini pasti terpikir oleh suaminya. Iya enggak? Loyor ya, enggak loyor ya? Itulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya kalau istri harus paham betul itu. Untung-untung dapat suami yang penyabar. Kalau sampai suami yang tidak penyabar, cepat gulung tikar atau ambil tikar lain, bentangkan tikar lain. Joleh ibu-ibu, joleh enggak? Ayo jadikan baik-baik dengan suami. Kok bicara, walaupun jatah bicara ibu lebih banyak, tapi yang baik-baiklah keluarkan. Jangan yang pedas-pedas, yang pedas-pedas kata orang Makassar. Keluarkan yang menenteramkan hatinya, supaya dia tidak bersedih, karena Allah tidak suka dengan seperti itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah semua. Jadi bila anak naik, ayah terangkat. Bila ayah terlalu tinggi, anak payah untuk naik. Makanya saya senang kalau kamu lebih dari saya. Apa sebab? Saya akan ikut terangkat. Demikian juga bila suami naik, istri harus bergembira. Sebab ketika suami jadi presiden, istrinya ibu negara, ibu presiden. Tapi bila istrinya jadi presiden, enggak ada apa bang, nak masuk istana pak, ini khusus khusus presiden, enggak bisa untuk bilang saya mahramnya, enggak ada cerita mahram di situ. Tapi kalau sempat suami jadi presiden, kunci istana istri yang pegang, ya kan? Nak ditekan ke sebuah keputusan peraturan pemerintah, apa kata istrinya? Penanya direbut sama istrinya, lari dalam kamar dikunci, tidak jadi teken. Itu bahasa besok. Jelas? Oleh sebab itu, maka angkatlah suami-suami kita. Jangan angkat istri-istri kita. Jelas tuh? Jadi angkat suami tinggi-tinggi, karena bila suami tinggi, istri ikut terangkat tinggi. Bila anak tinggi, orang tua terangkat tinggi-tinggi. Tapi kalau orang tua lepas sendiri ke atas atau istri naik ke atas, awak sebagai suami pun payah untuk ngajak istri makan. Ya, ada aturan-aturan yang menghalangi. Bapak tak boleh masuk. Apa pasal? Bapak bukan bapak negara, dan juga tidak pengurus dharma. Tak ada dharma pria, tak ada. Kalau sempat nanti kita dapat presiden perempuan lagi, tolong usulkan ya, yang berkompeten buat dharma pria, biar suaminya punya alasan untuk masuk istana dengan bebas. Lihat kaum muslimin betapa kuasanya perempuan sama kita. Oleh sebab itu, maka jaga hati laki-laki itu, karena tentuan perempuan sebenarnya lebih menguasainya, dan padahal menguasai dengan baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Taib.
wala arfa'u halan fi amri ad-din wad dunya siwakuma, dan tidak ada yang lebih mengangkat keadaannya dalam urusan agama dan urusan dunia selain kalian berdua. Artinya mengangkat keadaan orang tuanya. Wa aqall ma yujibu dzalika alaikuma an tasikha ila qawli. Oleh sebab itu, paling tidak kalian mesti hak dari itu semua. Keikhlasan ayah, keinginan ayah kalian lebih hebat, kemudian tidak ada yang mencintai kalian itu lebih daripada ayah, maka kewajiban ini mewajibkan paling kurang kepada kalian untuk mendengarkan apa yang ayah nasihatkan. Wa tatta'idha biwa'dhi, dan mengambil pelajaran dari apa yang akan ayah sampaikan. Wa tatafahhama irsyadi wa nushi, kalian pahami benar dengan baik petunjukku dan nasihatku. Wa tatayaqqana anni lam anhakuma an khairin, dan kalian harus yakin wahai anakku, ayah takkan pernah melarang kalian dari kebaikan. Tidak ada orang tua yang menghalangi anaknya berbuat baik. Wala amartukuma bisyarrin, dan ayah takkan pula menyuruh kalian berbuat yang buruk. Naam. Wa taslukas sabil allati nahajtuha wa tamtathil al halata allati imtathaltuha, dan hendaknya kalian melalui jalan yang telah ayah lalui, dan patut juga dia untuk tunjukkan prestasi ayahnya. Ayahnya seperti akan dia sebutkan dari keturunan orang-orang yang baik-baik. Kemudian ayahnya jabatannya apa kemarin? Qadhi. Cuman perlu saya jelaskan, qadhi di sini bukan tukang nikahkan orang. Nah, qadhi kajo kesannya kan. Tukang bukan. Padahal ini di mata masyarakat. Padahal menikahkan orang itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Cuma kan di pandangan masyarakat kan itu kan. Tapi maksud qadhi di sini adalah beliau adalah mengepalai seluruh hakim di negara Islam waktu itu. Artinya pengangkatan hakim kepala pengadilan tinggi negeri itu atas SK dari beliau. Tonton tahu sendiri luas negara Islam waktu itu hampir 2/3 wilayah dunia. Dia mahkamah agungnya. Nah, wajar dia sebutkan sedikit bahwa kalian mesti mengikuti jalan yang telah ayah lalui. Gimana dia lalui? Dari Bajiyah, dari Isbilia sana. Isbilia tahu? Tidak tahu. Sevilla FC tahu. Oh, Isbilia tidak tahu. Sevilla, hah? Masuk final mana enggak? Masuk masalah. Siapa pemilik sekarang? Yang Amir Pangeran Mansur itu ya, bukan? Orang Arab pemiliknya sekarang kata beliau. Masya Allah. Kalau ini apa? Isbilnya dari Andalus, Spanyol. Dia datang belajar ke Madinah, datang belajar ke Makkah, sampai pula berlabuh di Baghdad, di Irak. Di situ dia diangkat oleh Allah SWT derajatnya. Berkali-kali dipecat, bukan dipecat, dihentikan, habis itu diangkat lagi, dihentikan, diangkat lagi. Karena yang namanya pemerintahan tak lepas dari politis. Nah, wallahu musta'an. Ala kulli hal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi diangkat, diturunkan itu biasa dalam jabatan pemerintahan. Dan saya diulangkan. Jelas? Yang tak akan ada turun-turunnya adalah ulama, tak akan pernah bisa dipecat dari ulama. Ustaz tak akan pernah pensiun jadi ustaz. Oleh sebab itu cari jabatan yang tidak ada pensiunnya. Yang tidak ada pensiunnya, apalagi sebagai hamba Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu dia sebutkan wa tasluka as-sabila allati nahajtuha wa tamtathila al-hala allati imtathaltuha, dan kalian harus selalu menjadikan obsesi kalian adalah
menjadi seperti yang ayah sudah capai sekarang. Setidaknya ayahnya jadi ulama besar mazhab Maliki, kemudian pejabat tinggi di negara Islam, kemudian dipuji orang baik yang suka ataupun tak senang karena akhlaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Keturunan yang terjaga, garis turunan yang baik, nasab yang baik, kemudian prestasi dan dedikasi yang tinggi, serta integritas dan kredibilitas yang terjamin. Sehingga sepakatlah seluruh ulama mengatakan Al-Baji adalah min a'lamin ulama, termasuk ulama yang sohor, yang kepadanya orang berimam karena dia salah satu imam mazhab di antara imam-imam mazhab yang 4, yaitu mazhab Al-Maliki. Dia jadi rujukan, padahal dia tinggal di Baghdad yang banyak di situ fuqaha dari mazhab lain, tapi dia menjadi imamnya mazhab Maliki seperti yang. Makanya wajar dia bilang kalian hendaknya seperti apa ayah, seperti itu kalian ikuti. Belajar dengan sungguh. Nanti kalau sudah belajar dan berilmu, tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan suatu jabatan. Nanti kalian dikejar oleh pekerjaan, dikejar oleh jabatan, dikejar oleh jabatan, karena kalian sebagai seorang profesional. Apalagi seorang yang sentiasa beramal saleh dengan ilmu dan senantiasa menjunjung tinggi ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral kiram. Jadi seorang ayah setelah membangkitkan semangat tadi, yaitu menaikkan sensitivitas sang anak terhadap ayah dan menunjukkan kejujuran dan keinginan kebaikan dari sang ayah untuk sang anak. Lalu dia baru sebutkan dia kelebihan yang dia miliki, dan memang itu kenyataan, bukan hanya sekedar motivasi dan sekedar obsesi, tidak, tapi capaian prestasi yang nampak nyata, on data semuanya. Wallahu musta'an. Lalu beliau ingatkan, wa'lama anna ahlu baitin, ingat wahai anakku, kita ini dari keluarga. Wajar, makanya di sini pentingnya kita memiliki garis keluarga yang terjaga dengan baik, karena menjadi obsesi bagi anak untuk menjadi orang baik. Kan sering kita, Yong, jangan buat perangai dah, karena ayang ustad, kan itu misalnya. Atau misalnya orang kalau bapiti, jangan jadi bakhil, karena ayang pemuah, kan begitu kan? Hah? Kamu nanti kalau jadi pejabat, ingat ayahmu dulu 20 tahun menjabat, tak pernah ada temuan. Jadi obsesi, jadi mudah menasihati anak waktu itu. Tapi kalau seandainya di keluarga kita payah juga kita menasihati, terpaksa bikin contoh dari luar keluarga, akhirnya jadi contoh yang tidak bagus juga bagi kita. Jadi contoh. Kan itu nanti jadinya. Jangan contoh saya dulu apa ni misal kan lah kadarnya, atau saya tengok yang baca acak keluarga, baca acak apa sebab sekolah pemali demo rajin, tapi kenapa sekolah malik demo rajin buat proposal kodok. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat ada mati, akhirnya dari jalan untuk ilmu berubah jalur menjadi jalur tukang bazar tukang buat ribut gitu. Nah, Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, nahnu anna ahlu baitin, kita ini dari keluarga, lam yakhlu bi fadlillahi, dengan karunia Allah. Jangan lupakan Allah, karena baik itu dari Allah SWT, taufik daripadanya. Dengan karunia dari Allah,
man taha ilaina minhu min salahin wa tadayyunin wa afafin wa tasawun. Tidak pernah luput dengan karunia dari Allah sampai ke hari ini. Keluarga ini selalu berhiaskan dengan kesalihan, wa tadayyun, dan agamis, wa afaf, menjaga kesucian diri, wa tasawun, tidak pernah bermaksiat yang terlihat. Subhanallah. Fakana Banu Ayyub, karena dia Sulaiman ibn Ayyub, anak-anaknya Ayyub, yakni ayah dia Ayyub ibn Waris, afallahu anna wa anhum ajma'in. Anak-anak mereka, semoga Allah memaafkan kita dan mereka semuanya. Doa lagi ya. Jadi setiap sebut orang tua kita, pendahulu kita, saudara-saudara kita, ada baiknya selalu diiringi dengan doa. Misalnya ayahnya kita sebut, misalnya menasihati anak kita, ayahmu dulu nak, semoga Allah mengampuninya. Aja wangilah nak dango dia ayah lah, semoga ayah cek berdosa mana dia ndak kaunya kan. Ndak. Ini kadang-kadang sensitif juga. Nah, di doa diampuni kecil lah berdosa, doa dapat hidayah kecil, dia dua sosek. Di doa lah kanyang kecil tanpa dita. Makanya kita ini harus selalu berpikiran positif, jangan negatif. Kalau negatif, uang BPT kawan risau. Seperti cerita kawan Ustaz ni, uang menengoknya kayaknya nak nolong, apanya dan kapak ciru oleh dia. Ini dalam keadaan sosek di jalan, tak tahu jalan pulang. Rasa ada uang situ nang kenal je-nya. Aku menyapu, antu dia hatinya dahulu deh kan. Nengok kan hatin kawan dek dek kalui, apa nang mandangnya dengan kecil. Ini kenapa? Karena sudah terbangun negatif thinking dalam dirinya, berpikir negatif terus. Padahal orang niatnya baik. Untung capek acunannya, uang sapongnya. Wang sitan adik-inyo kasan. Aduh yang adik-inyo copek kau dah kampak dia lah. Allah musta'an. Jadi ada kaum muslimin dan muslimat, muslim ketika mendoakan kita, ya mendoakan dengan kebaikan, semoga Allah menunjuki, semoga Allah mengampuni, itu bukan berarti nuduh kita dalam keadaan sesat atau menuduh kita dalam keadaan banyak dosa. Memang kita tidak ada yang tidak berdosa, maka terima aja lah, bilang saja amin. Andainya niatnya buruk sekalipun menuduh kita berdosa, kita tidak berdosa untuk mendapatkan doa yang baik tersebut. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Afallahu anna wa anhum ajma'in, semoga Allah memaafkan kita dan mereka semuanya. Jaddana Sa'dan, datuk kami dulu Sa'ad namanya. Thumma kana Banu Sa'din Sulaiman. Kemudian setelah itu adalah Banu Sa'ad, Sulaiman, wa Khalaf, wa Abdurrahman, wa Ahmad. Jadi datuknya Sa'ad karena beliau Sulaiman ibn Sulaiman ibn Ayyub ibn Sa'ad. Banu Sa'ad, Sulaiman, wa Khalaf, wa Abdurrahman, wa Ahmad. Mereka adalah Sulaiman, anak-anak Sa'ad itu adalah Sulaiman, Khalaf, kemudian Abdurrahman wa Ahmad. Abdurrahman dan Ahmad. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di beliau adalah Sulaiman ibn Khalaf ibn Sa'ad. Sulaiman ibn Khalaf ibn Sa'ad bin Ayyub ibn Waris. Jadi Ayyub bin Waris tadi adalah datuknya, datuk yang tinggi. Nah, datuk dia Sa'ad, kemudian anak Sa'ad itu Sulaiman, Khalaf, wa Abdurrahman, wa Ahmad. Wa kana awfar as-salahi wa tadayyun wa tasharru' wa ta'abbud fi jaddikum Khalaf. Wa kana awfaru as-salahi wa tadayyuni wa tasharru'i wa ta'abbudi fi jaddikum Khalaf. Yang paling saleh
dan paling agamis dan paling menerapkan syariat dan paling ahli beribadah di antara anak-anak datuk kami saat itu adalah datuk kalian yang bernama Khalaf. Datuk kalian bernama Khalaf. Jadi Sulaiman ibn Khalaf. Sulaiman ibn Khalaf ibn Sa'ad ibn Ayyub ibn Warith Al-Baji. Jadi beliau ini Sulaiman ibn Khalaf ibn Sa'ad ibn Ayyub ibn Warith. Berarti datuk anaknya, yaitu ayah dari Syekh Al-Baji ini, adalah yang paling terkenal dengan kesalehannya, yang paling terkenal dengan menjaga agamanya, yang senantiasa melaksanakan syariat, paling di antara seluruhnya. Padahal semuanya orang-orang saleh, tapi yang paling terkenal adalah datuk kalian. Semangat tak kalau dibilang datuk kita? Hah? Datuk kita itu orang saleh. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Maryam alaihissalam, ketika dia dituduh oleh orang-orang Bani Israel ketika dia melahirkan Nabi Isa alaihissalam, apa kata mereka kepada Maryam? Ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Maryam, ada apa ini? Ayahmu bukan orang buruk perangai, ibumu bukan pula pelaku zina. Kamu kok begini? Jadi bagi mereka aneh dari orang soleh lahir yang seperti ini, karena mereka tidak tahu kan bahwa itu anak bukan hasil zina. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Allah yang mengatakan, dan Maryam, di antara contoh orang beriman adalah Maryam binti Imran yang menjaga kehormatannya. Fanafakhna fihi min ruhina, lalu kami tiupkan ruh ciptaan kami ke dalamnya. Fasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Lalu dia benarkan kalimat-kalimat yang Allah berikan kepadanya dan membenarkan kitab-kitab Allah, wa kanat minal qanitin, dan dia adalah seorang yang ahli beribadah. Qanitin itu yang kalau beribadah lama sekali. Sampai diriwayatkan atau disebutkan dalam sejarah, Maryam itu kalau sujud sampai keluar darah dari matanya lama sujudnya. Makanya dia diibaratkan dengan qanitin. Padahal secara nahu, kalau belajar nahu, kecian dia Al-Quran tak pandai nahu. Harusnya wakanat minal qanitat, sebab dia perempuan. Wakanat minal qanitat, jelas? Karena dia qanitah, minal qanitat, dia seorang wanita yang ahli ibadah di antara para ahli ibadah di kalangan wanita. Tapi di sini Allah katakan wa kanat minal qanitin, dia adalah di antara orang-orang yang lama beribadahnya. Kenapa dimasukkan qanitin? Padahal qanitin itu muzakkar, laki-laki. Para ahli tafsir mengatakan, seperti Ibnu Katsir mengatakan, karena ibadah seperti Maryam ini tak bisa dilakukan pada umumnya kecuali oleh kaum laki-laki dari kalangan Nabi, daripada Nabi dan Rasul. Makanya ibadahnya diserupakan dengan ibadahnya kaum laki-laki dari kalangan Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, mereka mengingkari, ayahmu orang baik, ibumu orang baik, kamu kan itu lagi. Makanya ini bagian daripada rusaknya kita, rusaknya keluarga. Sulit membuat contoh yang tidak baik. Tapi ketika keluarganya saleh, maka akan semakin menarik bagi keturunan untuk mengikuti yang saleh menjaga agama tersebut.
kana ma'ajahihi wa halihi wa tisai dunyahu munqabidan anha. Datuk kalian tadi yang bernama Khalaf bin siapa tadi? Bin Sa'ad. Khalaf ibn Sa'ad ibn Ayyub ibn Warith. Nah, datuk kalian itu walaupun dia adalah tokoh masyarakat, ma'ajahihi, dia memiliki ketokohan, wahalihi, dan keadaannya orangnya kaya, artinya orangnya senang, hidupnya senang, wattisa'i dunyahu, dan pergaulan dunianya luas, jadi orang terpandang karena punya dia sebagai tokoh masyarakat, kemudian kaya, kemudian punya hubungan luas, tetapi munqabidan anha, beliau walaupun punya semua kelapangan itu, tapi tidak itu yang dijadikannya sebagai kebanggaan, bukan itu prestasi yang dinampakkannya. Apa yang dinampakkannya, yang terlihat daripadanya adalah dia lari dari segala itu, dia dikejar oleh dunia, orang nak bergaul dengannya, kemudian harta Allah berikan seluas-luas kepadanya, ketokohannya semakin naik, tetapi itu membuatnya semakin melarikan diri daripada itu semua, tidak menyibukkannya. Kan mohon maaf kaum muslimin, ada orang yang sengaja bikin tim sukses untuk jadi tokoh, ditokohkan. Allah sabben sitan den tokohnya kan itu. Ninda. Orang yang menokohkan dia lari dari situ. Paham tidak? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahkan di antara yang Allah ingin mengangkat seseorang, orang ingin menjatuhkannya, semakin banyak yang nak menjatuhkan dia, semakin Allah angkat. Nah, datuk kalian itu dia punya menjadi tokoh yang dihormati, dan keadaan dunianya lapang, dan punya hubungan relasi yang sangat luas, dunianya sangat mudah, tetapi munqabidan anha, dia berusaha untuk tidak terpengaruh oleh itu, mutaqallilan minha, mengambil sedikit daripadanya. Subhanallah, hartanya banyak tapi dia nak ambil banyak dari situ. Awak atas sikit tapi berlomba-lomba ngambil banyak daripada situ. Thumma aqbala 'ala al-ibadati wal i'tikaf, kemudian fokus beribadah dan i'tikaf ila an tufiya rahimahullah, sampai dia diwafatkan. Thumma kana Banu Khalaf, barangkali masuk ini ya waktu, terus kita tutup aja, azan dulu, taib, silakan. Setelah azan ditutup, lanjut, taib. Ini lama jadinya nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. حي على السلام. La hawla wa la quwwata illa billah.
Itu apa namanya, anak-anak datuk mereka, anak-anak datuk Abul Walid Al-Baji rahimahullah. Jadi bukan anak datuk anaknya, anak-anak dari, artinya di pangkatan ayah siapa, datuk siapa, Datuk Sulaiman Al-Baji. Sekarang dia turun lagi kepada bawahnya. Summa kana Banu Khalaf. Tadi Banu Sa'ad, Sulaiman ibn Khalaf ibn Sa'ad. Kemudian setelah itu datang Banu Khalaf, anak-anak Khalaf. Itu ayah dia sendiri. Kalau tadi datuknya. Ammakuma Ali wa Umar. Dua orang pamanmu, Ali dan Umar. Wa abukuma Sulaiman. Dan ayah kalian sendiri Sulaiman, anak-anak Khalaf tadi. Wa ammakuma Muhammad wa Ibrahim. Dan dua orang pamanmu, Muhammad dan Ibrahim. Ini dia pisahkan, dua yang pertama, kemudian sendiri dua lagi belakangan. Apa kira-kira? Pasti ada, mungkin mereka punya keistimewaan masing-masing, sehingga dipisahkan dari sebutan itu. Apa kata beliau? Falam yakun fi a'mamikuma illa masyhurun bil hajji wal jihad was salahi wal afaf. Tidak satu pun di antara paman-paman kalian itu. Ya termasuk ayahnya kan. Pamannya saja sudah begitu, apalagi ayahnya, karena ayahnya lebih terkenal. Maka dia tidak sebutkan lagi ayahnya. Apa sebab? Ayahnya sudah terkenal lebih dari pamannya, Ali dan Umar. Kemudian Muhammad dan Ibrahim. Falam yakun fi amamikuma, tak satu pun dari paman-paman kalian itu illa masyhurun bil haji wal jihad, kecuali dikenal dengan orang yang suka naik haji dan suka berjihad. Jihad, haji. Haji itu kan jihad juga, khususnya bagi kaum wanita. Karena ini adalah zirwatu sanamil Islam, adalah yang tertinggi, yang terlihat daripada puncaknya Islam. Gunung Unta, sanam itu gunung unta. Jadi puncaknya gunung unta itu. Kalau dari kejauhan itu yang pertama terlihat. Ma'asyiral kiram. Nah, Islam itu yang pertama terlihat, walaupun apa namanya, bukan itu asas utamanya. Asas utamanya tentu asyhadatain, tapi ini puncaknya. Ma'asyiral kiram, antum naik di kakinya atau naik di atas? Antum naik di kaki unta atau di atasnya? Di atas, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada kakinya, tidak ada unta itu lagi, tidak bisa berjalan. Jadi kaum muslimin tidak selamanya yang di atas lebih hebat dari yang di bawah, tapi dia puncak yang selalu terlihat. Dan dia, orang selalu melihat onta itu dari kekuatannya, dari punuknya tadi. Dari punuk, semakin besar punuknya berarti semakin kuat dan tahan, karena di situ disimpan air minumnya. Makanya kalau kita kan tidak biasa punya unta, jadi tidak paham juga kita memang. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Artinya jihad bila masih ada gaungnya di umat,
pasti menggentarkan musuh-musuh. Tapi kalau sudah jihad tak boleh lagi dibaca, tidak lagi yang menggentarkan musuh. Makanya diseranglah syariat jihad, lalu digandingkan dengan radikalisme, terorisme dan sebagainya. Padahal apa tujuannya? Supaya umat menanggalkan ini, dan akhirnya kita seperti batu hidung, apa namanya? Iya, tidak punya kekuatan sama sekali. Padahal jihad itu suci. Alhamdulillah umat Islam bila berjihad terlihat hebat dan sangat penyayang. Makanya orang-orang yang tidak mengerti Islam, dia punya gambaran buruk terhadap Islam, terhadap jihad. Sebab apa? Jihad itu diartikannya dengan perang. Ya, yang namanya perang mesti garang. Makanya mereka dalam sejarah mereka, jihad itu mandi darah selalu, sehingga orang-orang yang tidak bersenjata pun dibantai di tengah kota. Tujuannya adalah genosida, penghancuran. Padahal umat Islam jihadnya untuk menghidupkan. Kemudian dirusak oleh sebagian yang tak paham syariat jihad, lalu berbuat jahat, melakukan serangan sana sini tanpa ada aturan syariatnya, hanya merusak syariat jihad. Walaupun sebagian mungkin diada-adakan untuk, ya maklumlah dunia sekarang ini zaman fitnah. Oleh sebab itu kaum muslimin, jihad itu harus ada selalu dalam hati kaum muslimin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, tapi harus tahu mana yang jihad, mana yang jahat. Kita sudah jelaskan berkali-kali bahwa orang kafir itu di pandangan Islam tidak boleh sembarangan. Kan sudah sedakarkan. Orang zimmi dia punya hak aman, tak boleh diganggu dan tidak boleh dizalimi. Orang yang cari suaka ke negeri Islam tidak boleh diganggu dan tidak boleh dizalimi. Kemudian orang yang terikat perjanjian dagang, perjanjian politik, perjanjian ekonomi, perjanjian kerjasama dan sebagainya juga tidak boleh diganggu. Mana yang diganggu? Yang mengganggu. Masa orang mengganggu tidak boleh diganggu? Kalau tidak mau diganggu jangan mengganggu. Sekarang misalnya Cina nak nyerang Natuna, Islam itu damai, silahkan masuk, gitu aja ya. Dibiarin aja. Antum tambah lemah dengarnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, tidak mungkin kita biarkan. Tidak mungkin kita biarkan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi saudara kalian, paman-paman kalian itu tak satu pun kecuali dikenal dengan jihad dan haji. Seperti Abdullah Mubarak, masih ingat? Beliau itu orang kaya raya, tahun ini pergi haji, tahun besok pergi jihad. Tahun ini pergi haji, tahun besok pergi jihad. Sehingga umat Islam aman, nyaman, tentram. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Bahkan orang non muslim pun dengan jihad aman. Dengan jihad pun aman. Seperti yang sering kita ceritakan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kecuali mereka dikenal dengan haji dan jihad, wassalahi wal afaf, dikenal dengan kesalihannya dan pandai menjaga kehormatan dirinya. Jadi orang-orang terpandang dari keluarga itu semua. Hatta tuwfiya man tuwfiya minhum ala zalika afallahu anna wa anhum, sampai meninggal siapa meninggal di antara mereka, semoga Allah memaafkan kita dan mereka. Wa ka'annani lahiqun bihim, sepertinya ayah akan segera bergabung dengan mereka. Berarti ayahnya yang terakhir nampak. Ya. Ya kalau banyak kojo lambek selesai. Ya gitu kan? Dia kan paling banyak ininya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau dia pertengahan wa ka'annani lahiqun bihim, rasa-rasanya ayah akan segera menyusul. Wa waridun alaihim, dan akan bergabung dengan mereka. Wa yasirul amru ilaikumah, nah di saat itu kalianlah yang akan memegang tampuknya perkara urusan keluarga ini. Ya, paman kalian dah mati,
ayah akan segera mati. Berarti siapa pemegang estafet selanjutnya? Ya kalian lagi. Kalian yang harus megang estafet itu. Wa yasrul amru ilaikuma, tongkat kepemimpinan itu berpindah ke kalian sekarang. Fala ta'khudha ghaira sabilihim, jangan sekali-kali kalian menempuh jalan yang tidak mereka tempuh. Orang saleh, orang beragama, orang pemurah, orang terpandang, terjaga harga diri, jangan sampai kalian rusak reputasi itu. Kalau tidak bisa diangkat, minimal seperti mereka. Kalau tidak bisa lebih dari mereka, minimal seperti mereka. Nah, wala tardaya ghaira ahwalihim, jangan kalian merasa cukup tidak seperti mereka. Fa in istata'tuma ziyadata fali anfusikuma tumahidan, kalau seandainya kalian mampu lebih daripada mereka, sebenarnya untuk diri kalian siapkan. Itu untuk kalian juga. Kebaikannya pasti untuk kalian. Walahuma tabniyan, maksudnya li anfusikuma. Maksudnya walakuma tabniyan, walahuma yakni li nafsaikuma tabniyan, dan untuk diri kalian berdua juga kalian membangunnya. Wa illa fala tuqassir an ahwalihim, kalau tidak sanggup lebih setidaknya seperti mereka. Kan seolah-olah ayahnya bilang, ayah ini ya di antara paman-pamanmu yang paling baik, masa didikan yang paling baik tidak bisa seperti mereka yang baik. Itu lebih kurang secara eksplisit dia sampaikan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mulai masuk wa awwalu ma usikuma bihi. Yang pertama ayah wasiatkan kepada kalian berdua, ma awsa bihi Ibrahim banihi Yaqub, apa yang diwasiatkan oleh Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya, dan juga yang diwasiatkan Yaqub kepada anak-anaknya. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah pilihkan bagi kalian agama ini. Apa agamanya? Islam. Apa dalilnya? Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti agama Ibrahim apa? Islam. Agama nabi-nabi semuanya Islam. Ketika mereka merubah dari apa yang dibawa oleh para nabi, dirubah namanya menjadi agama Yahudi atau agama Nasrani. Ketika umat Islam merubah agama yang dibawa nabi, berubah jadi Islam Islam Nusantara, Islam liberal, Islam inklusif, Islam futuristik, Islam moderat, Islam apa lagi? Islam kualat. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya bila sudah ada merek-merek lain yang ditempelkan, berarti ada sesuatu yang dirubah dan ditambahkan. Oleh sebab itu, kalau ada nempel merek itu bang, cepat dicabut. Saya tidak mau kecuali al-Islam wa raditu wa bil islami dina, raditu billahi rabba wa bil islami, tidak bi islami Nusantara, wala bi islami liberal, wala bi islami jamaah, wala bi islamil jihad, wala bi islami kada wa kada, tetapi bil islami, Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu saya tidak itu. Jelas? Jadi asalnya ternyata Ibrahim muslim, Ismail muslim, Yaqub muslim, Musa muslim, Harun muslim. Lihat di ayat-ayat Quran nanti, semua mereka mengatakan inna muslimun. Nah, ketika mereka berubah menjadi agama Yahudi, berubah jadi agama Nasrani. Oleh sebab itu kita mau berubah juga. Kalau merubah memang
hilang Islamnya. Yang tinggal adalah Islam lokal, Islam Islam murni, Islam kecawen, Islam apa lagi Pak? Sabu ya? Islam apanya dayan? Nah, Islam tambal sulam, Islam ini dan itu. Dah. Kita Islam seperti yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, hendaklah kalian pegang teguh sunnahku. Islam yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridha Islam yang mana? Yang sudah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai agama. Nah, kalau demikian, ini pula yang diwasiatkan oleh Al-Baji kepada anak-anaknya. Innallaha astafa lakumuddin. Agama ini Allah yang pilih, bukan kita. Allah yang pilihkan, bukan kita. Kalau kita salah pilih kita, tapi Allah yang pilihkan. Dan diturunkannya para nabi dan rasul. Setiap umat diberikan nabi dan rasul sampai kepada umat kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lalu diberikannya, diajarkannya. Semua agama mereka Islam. Nah, kalau kita berubah, maka akan berubah Islam tidak seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita pasti tidak suka dengan Islam yang dirubah-rubah. Apa sebab? Karena itu belum diridai Allah. Kalau Islam yang diajarkan Nabi sudah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya fala tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, nampaknya kalau ditahu panjang juga. Ya. Lalu dia banci. Nyamat dia subuh tadi kan apa ya? Dia ni juga. Jadi laju ya. Laju kurang sehat di sana. Allah yasfikum syifaan ajilan. Dan saya kira tidak ada pertanyaan karena ini wasiat sifatnya, tinggal menunaikan saja wasiat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mungkin bagi kita yang punya anak dan keturunan bisa kita contoh ini ya, buat pula nanti wasiat. Misalnya siapa yang nak buat wasiat kita untuk anak-anak kita, terjemahkan aja ini, lalu tulis rubah namanya ya, rubah namanya. Tapi kalau ada yang beda jalur alurnya sedikit, rubahnya sedikit. Ya, misalnya tadi apa-apa tidak itu Allahnya. Nah, kalau awak tak canda itu misalnya ajan canda. Ya, kan mana tahu kita, Allah musta'an. Atau lebih baik tidak ditonjolkan. Tonjolkan yang baik di antara mereka. Yang tidak, yang kurang-kurang tidak usah tonjolkan. Ya, misalnya itu lihat apa sianu, mama sianu, tuacu sianu, canda itu. Kalau pe-nya nafsir sang yang lain pun tak sabu daya agaknya kan, nah, misal. Ya, makanya awak pun jadi mama pun harusnya tertarik untuk menjadi baik. Beko ayah tahu tak tahu nama nama kita. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Sampai jumpa kembali insyaallah di pekan pertama bulan depan. Masya Allah, tuan-tuan ini hafalannya kuat. Jadi ngaji dengan saya sekali sebulan aja. Ya, kalau yang kurang-kurang hafalan kan tiap sekali 2 hari misalnya kan. Karena hafalannya kuat sekali sebulan itu. Nah. Wallahul musta'an. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf banyak-banyak. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain
ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.